Haleluya! Selamat datang di ibadah online GKI Padang 14 Juni 2020. Selamat beribadah bagi semua kita dan juga bagi yang baru pertama kali hadir. Pada hari ini, kita masih akan membahas mengenai doa. Pujian penyembahan, firman Tuhan, semuanya akan bertemakan tentang doa. Persiapkan yang terbaik, persiapkan hati, tubuh, pikiran, jiwa, dan roh kita. Minggu ini, ayat renungan diambil dari Efesus 3 ayat 20. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita baca bersama-sama, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan nyatakan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Sebab bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita semua bersuka cita. Kau pegang hidupku.
Engkau adalah Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berperang bersama kami. Tuhan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Itu adalah janji-Mu Tuhan. Kau
Tuhan Yesus, terima kasih selamanya Engkau setia. Nyata janji-Mu, nyata karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh bersyukur untuk semua itu Bapa. Bahkan kami bersyukur untuk jemaat yang mencicil pembayaran uang sekolah anaknya yang menunggak. Kami bersyukur juga untuk yang sudah mendapat tanggapan dari rektor tentang kepastian jadwal kuliah. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk anak-anak sekolah dan anak-anak kuliah yang sudah menyelesaikan ujian akhir semesternya. Dan kami sangat berterima kasih Bapa untuk anak SMP yang sudah menerima kelulusan, ataupun anak-anak di jenjang pendidikan lain yang sudah menerima kelulusan dan hasilnya baik adanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk jawaban doa yang minggu lalu kami doakan ini Bapak, supaya anggota keluarga kami bisa bersama-sama beribadah dengan kami. Terima kasih Tuhan, mereka sudah bersama-sama beribadah dengan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa untuk semua jawaban-jawaban doa yang Kau jawab tepat waktu dan indah Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa untuk jemaat yang akan mengikuti ujian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dan juga akan mengikuti ujian untuk masuk ke SMK atau tingkat pendidikan lebih lainnya Bapa, lebih tinggi lainnya. Tuhan Yesus, Engkau yang rancangkan rancangan yang baik bagi masa depan kami, rancangan yang indah bagi masa depan kami, khususnya yang akan melanjutkan pendidikan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam bangku kuliah ataupun yang dalam bangku sekolah yang masih mengikuti ujian akhir semester. Tuhan, ada Roh-Mu yang memberikan hikmat bagi kami untuk mengaturkan waktu. Roh-Mu yang memberikan hikmat bagi kami untuk tahu materi apa yang harus kami pelajari, materi apa yang harus kami persiapkan, yang nantinya akan keluar di soal-soal ujian kami. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak kuliah yang sedang mengajukan permohonan untuk penurunan biaya kuliah dan juga yang sedang Tuhan Yesus mengajukan kelanjutan dari skripsinya. Tuhan, Kau mampu melembutkan hati dosen, hati rektor, hati dekan, semuanya Tuhan Yesus yang bersangkutan dalam biaya pendidikan dan juga dalam kelanjutan skripsi. Tuhan yang melembutkan hati mereka Bapa. Dan kami berdoa untuk jemaat yang sedang mencari kontrakan pada saat ini, yang juga butuh biaya pendidikan untuk anak-anaknya, dan yang mengalami pemotongan gaji dalam pekerjaannya di masa pandemi saat ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mencukupkan apa yang ada bagi kami. Tuhan tidak menjanjikan kekurangan, tetapi ada kelimpahan Bapa yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk semua apa yang kami usahakan, hasil ladang kami atau hasil dari usaha-usaha yang kami kerjakan, Tuhan yang akan melipat kali gandakannya. Tuhan yang akan memberkatinya Bapa, membuat jalan-jalan kami berhasil dan beruntung. Dan kami berdoa juga Tuhan yang melindungi setiap kami yang bekerja, baik itu bekerja di luar kota ataupun di tempat-tempat umum atau di perusahaan dan di instansi tertentu. Tuhan yang melindungi kami, segala sakit penyakit apapun tidak akan berkuasa menjamah kami. Tuhan, gadamu dan tongkatmu menjadi perisai dan pelindung baik di setiap jalan kami. Dan kami menolak segala ikatan, kesengsaraan, kelemahan, kemiskinan, kebodohan, ketidaksiapan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa-doa kami kepadamu. Haleluya. Amin. Tinggi
Haleluya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya sangat bersyukur dan sangat senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online GKI Padang. Apakah saudara bisa menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita? Saya sangat percaya Allah yang kita sembah, Allah yang maha hadir. Ketika kita memanggil namanya, ketika kita mengangkat tangan, Dia hadir dan Dia ada dekat dengan kita. Juga pada tanggal 15 Mei yang lalu, pemerintah kita telah mengeluarkan suatu keputusan ataupun himbauan bagi kita semua mengenai new normal. Apakah saudara sudah mendengarkan? Apakah saudara sudah membaca dan mencari tahu apakah itu new normal yang akan kita kerjakan ke depannya? New normal ini artinya tatanan kehidupan yang baru. Apa yang kita lakukan selama PSBB sebelumnya, seperti memakai masker bila keluar rumah, mencuci tangan, menjaga kesehatan, tidur tepat waktu, berolahraga, segala hal baik yang kita kerjakan selama PSBB, ini yang akan dibawa kepada kehidupan selanjutnya. Itu yang kita namakan sebagai new normal. Sekali lagi, ini bukan back to normal. It's a new normal. Bukan back to normal. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi balas dendam. Oh, sekarang new normal. Artinya, saya bisa balaskan apa yang selama ini tidak bisa saya kerjakan selama kurang lebih 2 bulan saya mengalami PSBB. Karena sebenarnya, new normal ini kita melakukan dan melanjutkan apa yang kita lakukan selama PSBB yang lalu. Apakah kita semua siap? Tentu kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita semua, kebanyakan kita pasti menjawab belum ada persiapan ataupun belum siap untuk menghadapi daripada kondisi new normal yang baru. Memang seolah-olah hal yang simpel seperti pakai masker, cuci tangan, dan yang lainnya. Namun tentu di dalam kehidupan yang aspek kehidupan lain seperti ekonomi, pendidikan, relasi, dalam hal bekerja, dalam hal kegiatan-kegiatan yang lainnya, apakah di dalam rumah ataupun di luar rumah, semuanya itu mengalami perubahan, Bapak, Ibu, Saudara. Dan tidak semua orang siap dengan suatu perubahan. Saya sangat bersyukur karena pada bulan ini kita membahas tema mengenai doa. Dan minggu yang lalu, Gembala Sidang telah menyampaikan, membukakan bagi kita pembelajaran bahwa bagi mereka yang murni hatinya, they can see God. Mereka bisa melihat Tuhan. Bukan melihat Tuhan artinya kita berjumpa secara fisik dengan Tuhan, tetapi kita bisa datang menghadap hadirat Tuhan. Saya sangat bersyukur karena tema kita selama 2020 ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Dari tahun 2019, kita sudah bicarakan, sudah doa sama Tuhan, dan Tuhan taruhkan tema dari bulan Januari sampai bulan Desember di tahun 2020. Saya sangat percaya ini tidak ada kebetulan bahwa pada tahun 2020 bulan Juni kita bahas mengenai doa. Karena doa adalah persiapan yang paling baik. Doa adalah awal terbaik dari segalanya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami memuji kebesaran-Mu, Bapa Sorgawi, sebab Engkau baik, sebab Engkau setia, dan selalu menemani kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah, dan sangat bersyukur kalau kami bisa dengarkan kembali firman-Mu. Engkaulah kekuatan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Sungguh kami tidak tahu bagaimana harus menghadapi kehidupan new normal ke depannya. Kami tidak tahu bagaimana menyusun rencana perubahan-perubahan dalam keluarga, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendapatan kami, dalam cara kami berinteraksi, dalam menyusun pengorganisasian kami. Banyak hal yang kami belum mengerti, Tuhan, bagaimana untuk mengerjakan di dalam new normal ini. Dan bahkan tidak ada satupun orang yang mengajarkan kepada kami how to do it. Satu hal kami percaya, Roh Kudus adalah penolong yang terbaik, guru yang terbaik bagi kami yang akan menuntun kami. Hari ini kami kembali belajar mengenai doa. Doa
adalah persiapan yang paling baik, adalah awal yang terbaik dalam memulai segala sesuatu. Mari singkapkan, bukakan mata kami, lembutkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat 16. Keluaran 17 bercerita mengenai the Battle of Rephidim, peperangan antara orang Israel melawan Amalek di suatu tempat yang namanya Rephidim. Mari kita baca. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rephidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, berikut cerita peperangan tersebut. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Di dalam Keluaran 17 yang kita baca, ada dua cerita yang terjadi secara bersamaan. Ada dua cerita yang terjadi secara bersamaan di dalam peperangan antara bangsa Israel melawan Amalek di Rephidim. Ini akan kita pelajari. Saya sangat berharap ini bisa memberikan kita pembelajaran baru. Saudara sudah siapkan catatan? Saudara boleh mencatatnya, karena ini bisa menjadi nilai yang baik bagi kita, pembelajaran prinsip hidup yang baik bagi kita, untuk kita boleh mengerjakan tentang doa. Cerita yang pertama adalah mengenai Musa, Harun, dan Hur yang naik ke puncak bukit. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah Yosua berperang melawan Bani Amalek. Cerita ini terjadi real time, simultan. Artinya terjadi secara bersama-samaan. Musa naik ke puncak bukit, dan di saat yang bersamaan, Yosua berperang melawan Bani Amalek. Cerita yang pertama dikatakan bahwa Musa naik ke puncak bukit, dan kemudian dia mengangkat tongkat yang ada di tangannya. Dan ketika dia mengangkat tongkat sebagai seorang manusia, pasti dia mengalami kelelahan. Tangannya mungkin lelah. Sehingga Harun dan Hur mengambil batu, dan kemudian membantu Musa mengangkat tangannya. Satu di sisi kiri, dan satu di sisi yang lainnya. Demikianlah tangan itu terangkat dari awal sampai matahari terbenam. Demikian cerita yang pertama. Namun cerita yang kedua, di dalam Keluaran 17 ayat 13 dikatakan seperti ini. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Sungguh dua hal yang sangat kontras, Bapak Ibu Saudara. Dua hal yang sangat, menurut saya, sangat berbeda sekali. Alkitab lebih menceritakan dengan terperinci mengenai cerita Musa ketimbang cerita Yosua. Bukan berarti cerita Yosua tidak penting dan cerita Musa penting. Namun ada yang lebih utama, ada yang lebih penting. Tentu ada alasan mengapa Alkitab lebih mementingkan untuk menceritakan cerita Musa ketimbang cerita Yosua. Saya sendiri ketika mempersiapkan khotbah ini, saya merasa saya ingin tahu mengapa Alkitab lebih menceritakan mengenai Musa ketimbang mengenai Yosua. Padahal dalam peperangan lainnya seperti peperangan Daud melawan Goliat, bagaimana
Simpson ketika dia mengalahkan Bani Filistin, dan peperangan-peperangan yang dihadapi Daud lainnya, Alkitab menceritakan dengan sangat detail, sangat terperinci mengenai urutan daripada peristiwa peperangan tersebut. Namun dalam peperangan Rafidim, Alkitab tidak fokus kepada peperangan Yosua, melainkan fokus kepada apa yang dilakukan Musa. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, yang pertama sekali bahwa Musa mengangkat tongkat yang ada di tangannya. Alkitab sering sekali mengangkat sebuah benda menjadi sebuah lambang. Tongkat, saya cari, yang pertama melambangkan ganjaran. Biasa tongkat digunakan untuk ganjaran atau melambangkan hukuman. Yang kedua, sering sekali Alkitab menggunakan tongkat sebagai tuntunan, penuntun, gembala dengan tongkat di tangannya. Dan yang ketiga, tongkat juga melambangkan suatu kuasa. Dalam cerita ini, tentunya tongkat melambangkan kekuasaan. Keluaran 14 ayat 15-16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Keluaran 14 bercerita ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan akan menyeberangi Laut Teberau, di mana Musa mengangkat tongkat dan mengarahkannya ke laut, sehingga laut itu semalam-malaman terpisah oleh karena angin timur yang keras. Pada cerita ini, tongkat di tangan Musa melambangkan otoritas. Itulah judul firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu surat kuasa atau otoritas. Tongkat adalah surat kuasa, lambang daripada kekuasaan yang Tuhan berikan kepada Musa. Tidak hanya sebagai menuntun bangsa Israel, tapi juga melambangkan bahwa di tangan Musa ada otoritas. Bagaimana dengan perjanjian baru, Kisah 1 ayat 8? Akan tetapi kalian masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus diutus dan tinggal di dalammu. Dengan kuasanya itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia. Dalam perjanjian baru, tongkat yang melambangkan daripada surat kuasa dilambangkan dengan kehadiran Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita mengingat kembali akan Pentakosta, bahwa Roh Kudus adalah janji Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya, ketika Yesus harus kembali kepada Bapa. Roh Kudus adalah lambang daripada surat kuasa itu. Bagi setiap kita yang percaya, kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus dan tinggal di dalam kita. Dia tidak hanya diutus, namun dia tinggal di dalam saya dan di dalam saudara. Artinya, ketika kita punya Roh Kudus, itu artinya kita punya tongkat di tangan kita. Berapa banyak kita yang hari ini masih menyadari bahwa kita orang percaya, kita punya surat kuasa, kita punya otoritas di tangan kita. Berapa banyak saudara masih menyadarinya? Bahwa kita bukan hanya diselamatkan, kita bukan hanya lahir baru, kita bukan hanya menerima hidup yang kekal nantinya, tetapi selama kita di dunia, kita menerima Roh Kudus. Itu artinya kita menerima surat kuasa. Tongkat yang sama di tangan Musa, itu tongkat yang sama juga ada di dalam hati kita. Beberapa waktu yang lalu juga saya sedang mengurus izin daripada klinik di mana saya bekerja. Ada 2 cerita, contoh yang bisa saya bagikan. Pada waktu perawat saya suruh untuk membawa berkas-berkas dan membawanya ke dinas kesehatan. Nah, pada hari tersebut saya perintahkan kamu bawa ini, dan kemudian dia bawa ke dinas kesehatan Kota Padang. Ketika dia ada di sana, dia langsung telepon saya. Waktu itu saya sedang tidak berada di klinik, saya sedang berada di luar. Dia telepon saya, dia tanyakan, "Dok, orang dinas kesehatan minta surat penugasannya kepada saya." Kemudian saya terdiam. Saya maksudnya bukan terdiam, maksud saya tersentak. Aduh, saya lupa ngasihnya itu. Saya berikan semua berkasnya, ada sekitar 11-12 berkas pada waktu itu, namun saya lupa memberikan kepada perawat saya surat kuasa, surat tugas. Sehingga
Berkas-berkas itu dikembalikan lagi kepada dia dan dia harus balik ke klinik dan melampirkan surat tugasnya. Cerita yang kedua, pada waktu saya mengurus daripada izin klinik ini, saya memerlukan surat izin mendirikan bangunan atau IMB dari tempat bangunan yang sedang kami pakai, yang kami kontrak pada saat ini. Dan ternyata pemilik dari bangunan ini tidak berada di Padang, melainkan ada di salah satu kota di luar Padang, dan dia tidak bisa kembali ke kota Padang oleh karena PSBB. Lalu kami tanya, Bu, ada orang lain nggak yang bisa kami jumpai untuk mengambil IMB atau memfotokopi IMB yang kami perlukan? Dia bilang tidak ada, karena di Padang saya nggak punya keluarga, dan di Padang saya tidak punya orang yang bisa saya percayakan untuk memegang IMB tersebut. Dalam dua cerita ini, yang pertama adalah mengenai pentingnya surat kuasa. Ketika perawat saya datang, dia sudah bawa berkas lengkap, namun tidak ada surat tugas, dia disuruh kembali. Yang kedua, ketika saya mau mengambil IMB, fotokopi IMB, ternyata tidak ada orang yang bisa dipercaya oleh pemilik bangunan, sehingga saya nggak bisa mengambil IMB tersebut, karena tidak ada yang dipercaya dan tidak ada yang bisa diberikan kuasa untuk memegang daripada fotokopi IMB tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, kuasa tidak bisa bekerja tanpa ada surat kuasa. Dan surat kuasa nggak bisa diberikan kalau tidak ada hubungan. Itu sebabnya pemilik bangunan yang kami kontrak, dia nggak bisa berikan surat kuasa untuk memegang IMB. Karena nggak ada yang punya hubungan yang baik dengan dia, tidak ada orang yang bisa dia percayakan. Kuasa nggak akan bekerja tanpa surat kuasa. Namun surat kuasa nggak bisa diberikan kalau tidak punya hubungan. Dalam Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya akan bacakan dalam Amplified Bible. In the same way the Spirit comes to us and helps us in our weakness. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should, but the Spirit Himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Dalam cara yang sama, Roh itu datang kepada kita dan menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana kita harus mempersembahkan doa kita atau bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh itu sendiri, Roh itu mengetahui kebutuhan kita. Dan Roh itu pada saat yang tepat akan mewakili, akan memperantarai kita untuk kepentingan kita. Intercedes on our behalf. Artinya mewakili demi kepentingan kita with sighs and groanings, dengan rintihan dan dengan raungan yang melebihi kata-kata. Ditegaskan kembali bahwa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Roh Kudus itu menjadi perantara mewakilkan kita. Roh Kudus yang kita sebut pada hari ini sebagai surat kuasa, yang kita lambangkan sebagai surat kuasa. Roh Kudus itu menjadi perantara kita. Dia surat kuasa kita untuk datang kepada Bapa. Dan yang kedua, Roh Kudus itu dia yang merintih. Pribadi itu sendiri yang mengeluhkan setiap doa kita. Yang membawa setiap seruan kita, setiap rintihan kita kepada Bapa. Apa yang saya katakan tadi di awal firman Tuhan, bahwa kita sedang menghadapi suatu tatanan kehidupan yang baru yang kita sebut sebagai new normal. Tidak satupun kita yang siap. Tidak satupun kita yang sudah mempersiapkan bagaimana kita akan mengerjakan ini semuanya. Ada beberapa kita yang sedang bingung karena memang dia masih bekerja namun gajinya ada yang dipotong. Ada juga yang sedang bingung bagaimana harus menjalankan usahanya, bagaimana menjalankan bisnisnya ke depannya. Karena kita harus dibatasi berjumpa dengan orang. Kita harus pakai masker, siapkan sarung tangan, siapkan hand sanitizer, dan yang lain-lainnya. Ada juga anak-anak sekolah yang sedang bingung bagaimana untuk melanjutkan pendidikannya ke depannya. Karena nggak bisa dipungkiri, selama beberapa waktu berjalannya kuliah ataupun pelajaran online, ada yang tidak berjalan dengan mulus, ada yang tidak berjalan dengan baik.
Semua kita sedang dituntut untuk beradaptasi dengan ini. Mari sejenak Bapak Ibu Saudara, kita tidak bingung dengan kondisi yang kita hadapi. Namun hari ini disampaikan bahwa doa adalah persiapan yang paling baik. Doa yang bagaimanakah doa yang baik? Tentu itu pertanyaannya. Doa yang baik adalah doa yang menghadirkan Roh Kudus di dalam doa tersebut. Roma 8 ayat 26 ini menggambarkan, menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa Roh itu sendiri yang datang kepada Bapa. Roh itu sendiri yang membawa doa kita. Bukan bagusnya kata-kata kita. Bukan bagusnya rintihan kita. Bukan berapa banyak tangisan yang kita berikan. No, karena sebenarnya yang merintih, yang menangis, sebenarnya yang berdoa adalah Roh itu sendiri. Roh Kudus adalah surat kuasa bagi kita. Dan kalau kita mau ada kuasa, maka surat kuasa itu ada dua syaratnya. Yang pertama, harus dipergunakan. Kalau nggak digunakan, surat kuasa tetap tinggal sebagai surat kuasa. Yang kedua, harus memiliki hubungan. Karena surat kuasa tidak sah tanpa adanya stempel, materai, tanda tangan dari si pemberi kuasa. Kuasa yang firman Tuhan maksud bagi kita bukanlah kuasa untuk menguasai hal-hal duniawi, melainkan kuasa di dalam alam roh. Kita lihat kenapa Alkitab lebih menceritakan mengenai cerita Musa. Karena Alkitab mau mengajarkan kita pada hari ini bahwa yang paling penting adalah peperangan di atmosfer roh. Karena apa yang terjadi di atmosfer rohani, itu akan menjadi suatu kenyataan di dalam dunia kita, dalam fisik kita. Doa menjamin kita untuk menang di dalam atmosfer rohani. Oleh sebab itu, kondisi dunia bisa saja berubah. Hari ini kita new normal, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi marilah kita tidak fokus kepada itu. Tapi kita fokus bahwa kita berperang terlebih dahulu, kita berkuasa bersama-sama dengan Roh Kudus terlebih dahulu di dalam atmosfer rohani. Ini doa yang baik. Doa yang menghadirkan sang surat kuasa itu. Mari kita menggerakkan, mari kita mempergunakan surat kuasa. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak kita masih menyadari bahwa kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita punya otoritas di dalam diri kita. Jangan biarkan otoritas tinggal hanya sebagai suatu surat. Gerakkan menjadi sebuah kuasa. Kemudian yang kedua, itu akan berfungsi, itu akan berguna surat kuasa kalau kita punya hubungan dengan sang pemberi kuasa, yaitu Bapa di sorga. Minggu yang lalu Gembala Sidang mengingatkan untuk kita berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga? Mari kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya membaca firman Tuhan ini. Saya merenungkan, apa sih sebenarnya yang dicuri? Apa sih yang dibunuh? Apa sih yang dibinasakan oleh setan, oleh sang pencuri tersebut? Apakah setan mencuri Roh Kudus dari kita? Apakah setan bisa membunuh Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Apakah setan bisa membinasakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Tidak akan pernah bisa dicuri, tidak akan pernah bisa dibunuh, tidak akan pernah bisa dibinasakan. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin setan mencuri Roh Allah? Apa gunanya Roh Allah bagi dia? Bagaimana mungkin setan membunuh, membinasakan Roh Allah? Apa gunanya bagi dia? Karena ternyata setan bukan mencuri, bukan membunuh, bukan membinasakan surat kuasa itu. Setan mencuri ingatan kita. Dia mencuri bahwa kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita punya surat kuasa. Setan mencuri hak-hak kita. Setan bisa mencuri waktu kita, sehingga kita lupa untuk bersekutu, membangun hubungan dengan Bapa. Apa yang dia bunuh? Setan membunuh kita pada waktu peperangan di dalam alam roh. Sehingga kita melihat, kita sudah berdoa, namun kenyataannya kok belum terjadi. Kita sudah meminta, kita sudah datang kepada Bapa, namun kok kenyataannya belum berubah. Apa yang dibinasakan? Setan membinasakan harapan kita. Ada yang sudah berdoa 1 minggu, 2 minggu. Ada yang sudah berdoa bagi 1 perkara, 2 perkara. Sudah 1 tahun, mungkin sudah 2 tahun. Namun dia belum lihat ada perubahan, lalu kemudian setan binasakan pengharapannya.
sehingga dia tidak lagi berdoa. Padahal sebenarnya surat kuasa itu selalu ada di dalam diri kita, dalam diri saya dan dalam diri saudara. Iblis tidak bisa mencuri, tidak bisa membunuh, tidak bisa membinasakan surat kuasa itu. Bulan ini mari kita semua, mari Bapak Ibu Saudara yang kita beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini. Mari kita ingat bahwa kita punya surat kuasa. Dan mari pergunakan surat kuasa tersebut. Jangan mau kehilangan, jangan mau dicuri ingatan kita. Ingatlah bahwa kita punya surat kuasa. Jangan mau dicuri waktu kita sehingga kita lupa berhubungan dengan Sang Pemberi kuasa. Ya kita punya surat kuasa tapi tanpa ada hubungan ketika kita datang dalam doa kita. Bagaimana mungkin kita bisa minta kepada Bapa kalau kita nggak punya hubungan? Hanya orang-orang yang punya hubungan yang bisa meminta sesuatu kepada Bapa. Jangan pernah binasa harapan kita. Selalu miliki harapan. Kalau kondisi dunia berubah, itu suatu hal yang pasti. Gak akan ada yang sama, selalu ada perubahan. Namun dalam tiap perubahan, jangan mati pengharapan kita. Harapan menghidupkan kita untuk terus berdoa. Untuk terus berjuang di dalam alam roh kita. Itu sebabnya Alkitab begitu dalam menceritakan bagaimana Musa berjuang. Itu bagian yang pertama, Musa mengangkat tongkat. Bagian yang kedua, Musa merasa lelah. Sebagai seorang manusia, dia merasakan kelelahan. Keluaran 17 ayat 12 berkata, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Harun dan Hur adalah keluarga dari Musa. Yang pertama tadi, tongkat ataupun surat kuasa itu diangkat, dipergunakan. Diangkat kepada Sang Pemberi kuasa supaya dia bekerja, supaya dia berfungsi dan berguna. Namun yang kedua, ada kalanya, di poin yang kedua ini, ada kalanya kita merasakan lelah, penat, sehingga kita perlu penolong. Dan bulan yang lalu kita sudah membahas, selain Roh Kudus, ada penolong yang lain, yaitu keluarga. Itu penolong yang pertama, baru kemudian Roh Kudus. Ketika Musa merasa penat, Harun dan Hur datang dan membantu Musa mengangkat kedua tangannya. Hari ini kalau ada kita yang sedang berjuang dalam doa kita, berdoa akan sesuatu. Dan kalau kita merasakan sedang buntu ataupun stuck di dalam doa kita, hari ini kumpulkan keluarga kita semua. Kumpulkan anggota keluarga yang bisa kita kumpulkan. Supaya ada yang mengangkat surat kuasa itu secara bersama-sama. Saat terlihat surat kuasa itu seolah-olah akan turun, karena kita capek, karena kita rasa kita seolah-olah berjuang sendiri. Ini waktunya, bukan berhenti dari perjuangan kita, namun ini waktunya, kumpulkan anggota keluarga yang bisa kita kumpulkan. Dan minta mereka untuk menopang kita juga. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan kepada keluarga. Jangan malu untuk menceritakan kelemahan-kelemahan yang sedang kita hadapi. Berikan kesempatan bagi keluarga untuk menolong kita, supaya kita tetap bisa mengangkat tangan kita ke surga. Yang bagian yang B-nya dari Keluaran 17 ayat 12, ini bagian yang ketiga. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Musa tidak hanya mengangkat tangannya satu kali, dan kemudian bangsa Israel menang. Melainkan Musa mengangkat tangannya dari awal peperangan, sampai habis peperangan, sampai matahari terbenam. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan selesaikan doa kita sampai kenyataan itu kita lihat diubahkan. Jangan berhenti berjuang. Jangan karena kenyataan di lapangan kita lihat nothing's changing. Tidak ada yang berubah. Everything is still the same. Kita masih susah, kita masih berat. Kita masih merasakan sakit, sesak di dalam tubuh kita. Atau kita masih merasakan keluarga kita masih belum berubah. Atau kita merasakan perekonomian semakin berat, semakin susah rasanya di masa-masa yang akan datang. Jangan berhenti berdoa. Karena Musa tidak hanya berdoa di awal, tetapi doa yang baik, doa itu dikerjakan dari awal sampai akhir. Ini yang bisa saya bagikan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengenai surat kuasa. Poin yang pertama, bahwa ketika Roh Kudus turun dan tinggal di dalam kita,
bukan hanya turun, namun tinggal di dalam saya dan di dalam saudara, itu artinya kita memiliki surat kuasa di dalam kita. Jangan biarkan surat kuasa hanya tinggal surat, namun pergunakanlah sehingga itu berubah menjadi sebuah kuasa. Poin yang kedua, dalam menjalankan surat kuasa, bisa saja kita mengalami lelah, letih, karena berjalan seorang diri. Itu waktunya bagi kita untuk mengumpulkan keluarga. Jangan berjuang seorang diri. Di dalam dunia ini gak ada yang namanya Superman, yang ada super team. Gak ada yang bisa berdiri seorang diri. Kumpulkan keluarga kita, doakan bersama-sama. Gerakkan surat kuasa itu bersama-sama. Kita tidak pernah seorang diri. Ada Roh Kudus dan ada keluarga kita. Yang ketiga, jangan pernah berhenti berdoa sampai kenyataan yang kita harapkan itu terjadi. Musa tidak berhenti berdoa sampai matahari terbenam, sampai Yosua mengalahkan Bani Amalek. Dia tidak berhenti berdoa. Dia tidak hanya berdoa di awal lalu kemudian tidak lagi berdoa, tapi dia terus mengangkat tangannya sampai Yosua menghabiskan Bani Amalek. Sampai apa yang kita doakan terjadi, do not stop to pray. Jangan berhenti berdoa. Keep it going. Teruslah berdoa. Teruslah berkuasa dalam alam roh. Karena apa yang terjadi, apa yang berubah di alam roh, akan berubah di alam nyata kita. Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 7 juga berkata, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari berdoa terus, berperkara terus dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, sesuatu yang besar sedang terjadi di alam roh. Dan itu akan terjadi juga di alam nyata kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh dengar firman-Mu. Kami belajar kembali mengenai firman-Mu yang benar, yang ajaib Tuhan. Di dalam masa-masa yang tidak menentu yang sedang kami hadapi, di dalam masa depan yang seolah-olah terasa semakin berat yang sedang kami hadapi. Kami bersyukur karena pada bulan ini kami dapat membahas mengenai doa. Dan doa adalah persiapan awal yang baik dalam menghadapi segala sesuatu. Kami diingatkan kembali bahwa di dalam diri kami, di dalam hati kami, ada Roh Kudus yang tinggal yang Kau berikan. Roh Kudus itu adalah surat kuasa. Roh Kudus itu adalah tanda bahwa kami diberi akses untuk datang ke hadirat Bapa dan untuk meminta apa yang kami perlukan. Pada hari ini tentu ada banyak hal yang kami doakan Tuhan. Tidak hanya berdoa bagi diri kami sendiri, namun berdoa bagi bangsa kami, bagi negara kami. Berdoa bagi permasalahan yang sedang terjadi. Berdoa bagi rencana-rencana negara ini ke depannya Tuhan. Berdoa bagi kota kami, kota Padang. Ada banyak hal yang mesti kami doakan. Tuhan, kami butuh kekuatan dari-Mu. Roh Kudus, kami perlu kekuatan dari-Mu untuk menguatkan kami, supaya kami tidak berhenti berdoa sampai kenyataan di lapangan, sampai kenyataan di depan mata kami berubah. Kami berdoa Tuhan pada hari ini supaya setiap keluarga, saya berdoa supaya setiap keluarga disatukan, dikumpulkan, tidak berjalan, tidak berjuang seorang diri, tetapi berkumpul di dalam doa, bersama-sama berdoa, sehingga tidak satupun kami yang menjadi lelah, menjadi letih, sehingga kami berhenti untuk berdoa. Tuhan, saya juga berdoa kepadamu, biarlah di dalam masa kami tidak bisa melihat satu dengan yang lain, namun roh kami bisa terhubung di dalam atmosfer rohani melalui doa kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu mendengar dan menjawab doa. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah menutup telinga-Mu Tuhan akan doa kami. Bapa, kami berdoa, Bapa, saya berdoa supaya setiap kali jemaat-Mu, setiap kali umat-Mu berdoa Tuhan, dengarkan dari surga, bukakan Tuhan, berikan kekuatan, berikan pewahyuan, berikan Tuhan penglihatan ke depannya, sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami ambil, keputusan apa yang harus kami buat. Jangan satupun kami salah untuk melangkah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami selalu beroleh pengharapan yang baru melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
kita sudah beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur buat persembahan kita. Kita bersyukur kita bisa beribadah, kita bersyukur kita juga bisa dengar firman Tuhan. Mari dengan tangan terangkat, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dimanapun kami ada. Walaupun kami tidak bisa berjumpa sama-sama dalam fisik kami, tidak bisa berkumpul bersama secara fisik, kami bersyukur karena Engkau Tuhan hadir di setiap rumah-rumah di mana kami beribadah online bersama-sama. Terima kasih kami bisa memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, walau di dalam masa sukar sekalipun. Kami mau belajar untuk tetap setia memberikan yang terbaik kepadamu. Bapa dalam surga, berkatilah setiap persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah ini menjadi jalan untuk kami dapat menuai di dalam kehidupan kami selanjutnya. Berkati pekerjaan kami, berkatilah usaha kami, berkatilah kegiatan sehari-hari kami Tuhan. Kaulah menjadi landasan, dasar bagi kami untuk berharap, dan dasar bagi kami untuk bermimpi akan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa memberi, dan kami akan terus memberi yang terbaik kepadamu, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi lebih lagi dalam bentuk hidup kami, hati kami, waktu kami, dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur buat kota kami. Terima kasih untuk penjagaanmu, untuk keselamatan yang Kau berikan, sehingga kami tidak mendengarkan ada kabar-kabar yang lebih buruk terjadi bagi kota kami. Terima kasih juga buat negara kami Tuhan, buat pemerintahan yang sudah Tuhan berkati. Kami berdoa juga bagi gembala sidang, keluarga, bagi para full-timer dan core team di dalam gerejamu. Tuhan terus tuntun mereka, berikan mereka arahan, berikan mereka petunjuk untuk menghadapi kehidupan mereka ke depannya, dan untuk membawa kami, membawa gerejamu Tuhan sampai kepada panggilanmu. Berdoa juga satukan hati semua gereja-gereja, supaya tidak ada gereja yang berhenti berjuang, tidak ada gereja yang berhenti berdoa, tidak ada gereja yang putus pengharapan Tuhan di dalam masa-masa ini. Kami percaya Tuhan, dalam masa ini gereja bukan makin lemah, tetapi kami semakin dikuatkan dan semakin beroleh hikmat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kami dengarkan pada hari ini melalui firman-Mu, hidupkan sehingga bisa berbuah dan berganda. Yang berdoa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Yang berdoa juga bagi setiap yang sedang menyaksikan dan sedang menghadapi pergumulan. Tuhan sudah memberikan jalan keluar dan sudah memberikan kesembuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, dan kami akan kembali kepada kehidupan kami akan renungkan dan kami akan kerjakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin.